Shalom, salam sejahtera di dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita kembali bertemu di dalam ibadah online. Sebelum kita mulai ibadah online, saya sampaikan bahwa pada tanggal 6 September, hari Minggu jam 7 pagi, gereja akan mulai ibadah secara offline. Jemaat dapat memilih ibadah dengan datang ke gereja atau dengan mengikuti ibadah online dari rumah. Puji Tuhan, sebelum kita mulai ibadah pagi hari ini, kita akan masuk di dalam doa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Kembali pagi hari ini umat-Mu bertemu secara online, datang ke hadirat-Mu untuk memuji, untuk menyembah, untuk menikmati firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menaungi kami, membuka hati dan pikiran kami, membangun iman dan roh kami. Terima kasih Bapa. Kami mulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, saudara, kita ikuti ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Buka hati, nikmati hadirat Allah dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kau menerima
Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi di dalam streaming pagi hari ini. Mari kita akan berdoa lebih dulu. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Tuhan selalu berikan kepada kami semua. Tuhan, Engkau telah memberikan kami tubuh sehat sehingga kami bisa menikmati streaming ini, menikmati firman-Mu. Karena firman-Mu itulah makanan rohani kami untuk menguatkan iman kami ya Tuhan, supaya iman kami bisa bertumbuh dan bertumbuh. Tuhan Yesus, Engkau tolong seluruh jemaat-Mu supaya mereka mau konsentrasikan pikirannya untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau sucikan Tuhan hati mereka, Engkau sucikan semua ya Tuhan telinga kami untuk kami bisa menikmati firman Allah. Terima kasih atas segala pemeliharaan Allah, penyertaan Allah, pertolongan Allah sepanjang minggu. Kami tidak kekurangan sesuatu pun. Kami akan mulai mendengarkan firman-Mu Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan di dalam Yesaya 50 ayat 4-5. Ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita belajar pagi hari ini adalah tentang lidah dan telinga seorang murid. Tuhan memberikan kepada kita lidah seorang murid. Lidah adalah bagian dari tubuh yang ada di dalam mulut kita. Bentuknya kecil, tapi penggunaannya luar biasa. Dengan lidah kita bisa menikmati makanan, dengan lidah kita bisa menyanyi memuji Tuhan, dengan lidah pula kita bisa menikmati makanan yang Tuhan berkati, dengan lidah kita bisa berkata-kata. Jemaat yang dikasihi Tuhan bisa berkomunikasi ya satu dengan lain. Coba kalau kita baca dalam Yakobus 3 ayat 6, demikian firman Tuhan. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas dan tidak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita belajar firman Tuhan pagi hari ini. Kita lihat Yakobus dikatakan, lidah itu sekalipun kecil, tapi lidah itu adalah sesuatu yang sangat jahat kalau kita tidak bisa menguasainya. Ya, dengan lidah kita bisa memuji Tuhan. Tapi dengan lidah kalau tidak dipakai dengan hati-hati, lidah dikatakan dia bisa membakar seluruh hutan. Dia bisa membinasakan manusia sampai ke neraka. Jemaat, kita belajar di dalam 1 Samuel, kita lihat ya, 1 Samuel 22 ayat 18, di sini dikatakan, lalu berkatalah raja kepada Doeg, majulah engkau dan paranglah para imam itu. Maka majulah Doeg orang Edom itu,
lalu memarang para imam itu yang membunuh pada hari itu 85 orang yang memakai baju efod dari kain lenan. Saudaraku, kita lihat di sini Doeg ini ya. Doeg ini adalah pegawainya, kacungnya Raja Saul. Tapi dia disuruh mata-matai ya. Lalu dia pernah lihat Daud itu pergi ke imam ya, waktu itu dia dikejar-kejar oleh Raja Saul, lalu dia pergi ke imam Ahimelek yang ada di Nob ya. Dan dia laporkan kepada Saul, dia lihat Ahimelek imam ini memberikan senjatanya Goliat itu kepada Daud. Saul jadi marah, lalu 80 imam loh pakai baju efod. Itu artinya pakai baju efod mereka itu siap pelayanan. Saudaraku, diparang sama Doeg, disuruh diparang Doeg. Aduh, mulut Doeg ini jahat sekali. Satu kata-kata dia itu telah membuat mati 85 orang imam ya. Imam yang ada di Nob. 85. Marang satu orang imam, pelayan Tuhan itu bukan luar biasa itu ya dosanya. Dia tidak takut ini, yang penting dia dapat uang. Jemaat, ini lidah yang jahat. Lidah yang jahat ya. 85 imam pakai baju efod diparang sama Doeg, yang penting dia dapat uang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita lihat di sini. Kita ini diumpamakan sama Tuhan itu seperti pengantin, seperti sahabat, seperti hamba, ya, seperti mempelai, ya. Tapi saat ini kita dikatakan kita itu seperti murid Tuhan. Jadi Tuhan kasih kita lidah seorang murid. Jemaat dikasih Tuhan, apa sih lidah seorang murid itu? Bagaimana lidah seorang murid itu? Ya, nah, siapa seorang murid? Orang yang percaya Tuhan dan melakukan firman Tuhan, ya. Dan itu harus mempunyai lidah seorang murid. Seorang murid itu rajin belajar firman Allah. Roh Kudus yang mengajarkan. Saudara mungkin baca firman tapi tidak ngerti-ngerti, jangan takut. Belajar terus, baca terus, nanti Roh Kudus kasih ya penjelasan. Saya dulu juga tidak ngerti. Apa ini sih Tuhan, aku baca ini kok rasa sia-sia. Aku baca tapi aku gak ngerti. Tapi lama-lama Tuhan bukakan, Tuhan memberikan pengertian. Kedua, seorang murid itu ya suka membaca firman. Tadi rajin belajar, sekarang suka membaca firman. Karena rajin belajar jadi ngerti, jadi suka membaca firman. Ya. Ketiga, seorang murid itu memberitakan firman Allah. Nah, seperti kita jadi murid itu kan harus suka membaca. Kalau murid gak suka membaca ya bodoh terus. Lah kalau murid bodoh terus gak belajar ya tambah bodoh. Ya, jadi kita itu harus suka membaca, pertama, suka belajar, kedua suka membaca, ketiga suka memberitakan firman Allah. Lah kalau sama teman itu beritakan firman Allah. Kalau ada temannya suka bohong, katakan, ya Tuhan gak suka orang bohong, bohong itu berdosa. Kalau ada teman yang suka menipu, kita beritakan tidak boleh menipu. Kalau ada teman ya yang salah, yang berbuat dosa, kita beritakan firman Allah ya bahwa itu dosa, tidak boleh. Jemaat yang dikasih Tuhan, nggak boleh malas ya. Di dalam Matius 12 ayat 37, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Nah, tiap-tiap orang ini harus pertanggungjawabkan, ya. Perkataannya itu harus dipertanggungjawabkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Matius 12:36. Kita ini harus bertanggung jawab dengan perkataan kita. Orang yang jahat perkataannya itu pasti jahat, ya. Orang yang membenci perkataannya itu banyak kata-kata jahat, kata-kata benci. Tapi orang yang baik dia selalu berkata-kata yang baik. Murid itu harus belajar terus, nggak boleh males. Ya. Perhatikan, perkataannya memberi semangat bagi orang lain, bukan pemfitnah, gosip, kata-kata yang negatif. Mungkin bisa gagal, mungkin kita gagal ya. Kayak aku maunya dulu nasihati dia, tapi nggak tahu gimana. Kok aku gagal, malah membuat dia sedih. Nggak apa-apa, terus dilatih, belajar. Roh Kudus memberi kemampuan sampai bisa jadi lidah seorang murid, yaitu muridnya Tuhan Yesus. Penting, ya. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, jangan kita punya lidah seperti Doeg. Perkataannya itu membunuh 85 nabi yang sedang pakai baju efod. Ya, kita mau mempunyai lidah, ya. Lidah yang baik, yang mengeluarkan perkataan-perkataan yang membangun, yang memberikan semangat bagi orang yang mendengarkan. Itulah lidah seorang murid. Seorang murid itu dia selalu jadi mencontoh apa kata gurunya. Guru kita siapa? Tuhan Yesus. Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ya, kata-kata kita itu lemah lembut, bisa membangun dan membuat orang mendapat ketenangan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita lihat tadi Tuhan bilang, aku memberikan kepadamu lidah seorang murid. Haleluya. Dan mempertajam pendengaranmu seperti seorang murid, kata Tuhan. Tadi kita kembali kepada Yesaya 50 tadi. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Telinga kita itu dipertajam sama Tuhan seperti seorang murid, ya. Murid itu kita tahu, murid kalau di kelas itu dia harus buka telinga, dia harus punya telinga yang tajam. Apa yang dijelaskan gurunya itu dia dengar baik-baik. Kalau sampai dia ngelamun, sampai dia itu nggak fokus dengan perkataan gurunya, lewat. Dia rugi sendiri. Apa yang tadi guru ajarkan, dia nggak tahu. Tapi seorang murid, dia harus fokus dan didengarkan baik-baik apa kata gurunya. Nah, ini telinga seorang murid. Ya. Jadi dia bisa tahu, oh tadi aku diajari gini. Tuhan katakan, kamu tak pertajam telingamu untuk bisa mendengar seperti seorang murid. Supaya kita itu belajar, dengarkan firman Allah. Setiap pagi berdoa, dengarkan apa kata Tuhan. Ya, seorang murid dia harus buka telinga lebar-lebar supaya bisa tangkap apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan mau supaya ngerti maksudnya. Itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang dekat dan cinta Tuhan. Yohanes 8 ayat 43. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Ya. Kenapa kamu kok tidak bisa ngerti kata Tuhan? Tanya sama orang Farisi. Saudaraku, orang Farisi itu dari kecil mereka itu sudah menghafal, harus bisa menghafal Taurat. Ya, itu di luar kepala. Tetapi Tuhan katakan, kamu kok tidak bisa ngerti bahasaku karena kamu tidak bisa nangkap maksudku. Loh, jemaat dikasih Tuhan, bukan orang yang bisa menghafal itu pasti mengerti apa maksud Tuhan. Ya, murid itu bukan cuma menghafal toh, tapi dia juga harus bisa menangkap ini apa yang gurunya mau. Jemaat yang dikasih Tuhan, antara orang Farisi dan Daud itu beda jauh. Daud itu tidak sekolah.
Dia tidak tahu tentang Taurat Tuhan. Daud itu cuma taunya angon kambing domba. Tapi Daud bisa punya iman yang luar biasa. Dia bisa ngerti maksud Tuhan. Dia bisa tahu apa yang Tuhan mau. Dia bisa dengar detak jantung Tuhan. Dia dekat sama Tuhan itu Daud. Saudara, ada dua ya. Perbedaan antara mendengar dan mendengarkan. Nah, misalkan saya bilang sama cucu saya, Ken, itu kursinya dipindah. Ya, Ma. Tapi dia tidak pindah. Dia cuma dengar apa? Suara saya, Ken, kursinya dipindah. Tapi kalau Ken itu perhatikan, saya bilang, Ken, kursinya dipindah ya. Dia mendengarkan perkataan saya. Dia akan pindahkan kursi itu. Jadi beda sekali antara mendengar dan mendengarkan. Nah, Daud ini bisa mendengarkan suara Tuhan. Luar biasa. Ya, dikatakan di dalam Mazmur 130 ayat 5, aku menanti-nantikan Tuhan. Jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Pagi Daud itu menanti-nantikan Tuhan. Dan bukan cuma nanti gitu saja, tapi jiwaku, sak jiwa mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal. Mengharapkan pagi lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Itu Daud. Dia kalau mengharapkan Tuhan itu, dia buka telinganya. Dia dengarkan sungguh-sungguh firman Allah. Nah, Tuhan seringkali katakan gini, barang siapa yang mendengar, barang siapa punya telinga, hendaklah ia mendengarkan firman yang disampaikan. Ini telinga rohani yang tajam, yang sudah diasah untuk bisa mendengar firman Allah. Jemaat dikasih Tuhan seperti Samuel kecil. Pertama dipanggil Tuhan Samuel. Dia pikir Imam Eli, dia datang ke Imam Eli. Itu sampai 3 kali. Baru Samuel itu bisa belajar mendengarkan suara Allah. Sebab itu jemaat dikasih Tuhan, mari kita itu jangan cuma dengar. Di gereja jangan cuma dengar. Aku sudah dengar kok Bapak Gembala itu firman. Aku sudah dengar kok streaming. Tapi apakah kita mendengarkan dengan sungguh-sungguh firman yang disampaikan? Apakah kita punya telinga seorang murid? Bukan cuma mendengarkan, tapi kita mau melakukan. Diasah melakukan, ya, seperti yang Tuhan mau. Supaya telinga kita ini tajam. Haleluya. Mazmur 5 ayat keempat, Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu. Dan aku menunggu-nunggu. Ini Daud. Dia gunakan ya, pagi-pagi dia sudah menunggu suara Tuhan. Jemaat kita belajar, pagi kita berdoa. Sambil berdoa itu kita dengarkan suara Tuhan. Ya, apa yang Tuhan mau katakan. Saya sendiri waktu mau persiapkan firman ini, ya, mau siapkan firman, saya pagi-pagi saya berdoa, Tuhan, apa yang akan saya siapkan untuk jemaat? Ya, Tuhan bicara tentang lidah seorang murid dan telinga seorang murid. Ya, kita adalah murid Tuhan. Seorang murid itu rajin belajar, rajin melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Ya, jadi jemaat dikasih Tuhan, biar di musim pandemi sebelum kita itu mulai ibadah dengan di gereja, mari kita tetap mau belajar. Ya, jangan kita santai-santai, jangan kita itu keluyuran, ya, kesana kemari, tapi kita di rumah itu kita belajar firman Tuhan. Itu sangat penting. Kita nggak tahu kapan Tuhan datang, tapi jangan sampai kita ketinggalan saat Tuhan datang. Sebab itu kita harus punya
lidah seorang murid dan telinga seorang murid, ya, supaya kita ini hidupnya diperkenan oleh Tuhan. Kan minggu lalu saya sampaikan firman tentang perkenanan Tuhan, ya toh, bagaimana kita bisa diperkenan oleh Tuhan, dicintai Tuhan, ngerti maksudnya Tuhan. Amin. Mari kita akan tunduk kepala, kita akan doa bersama. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah sampaikan firman Tuhan, dan Tuhan kiranya Roh Kudus sendiri yang bekerja di dalam hati jemaat-Mu satu persatu, supaya firman-Mu tertanam, bertumbuh dan berbuah ya Tuhan. Berkatilah seluruh jemaat-Mu, supaya firman-Mu tidak sia-sia ditaburkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, makasih Tuhan, kiranya Engkau berkati seluruh jemaat-Mu dengan tubuh sehat ya Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita, katakan, terima kasih Tuhan, terima kasih atas segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami semuanya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah-Mu, maka segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Diberkatilah usahamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkati engkau pada waktu keluar. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas segala berkat yang Tuhan siapkan bagi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, haleluya, amin.